Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priskiawan Saputra. Di sini saya selaku moderator juga mewakili teman-teman presentasi pada mata kuliah desain komersial energi dan saya membawakan materi kinerja kondenser PLTU. Oke, akan saya lanjutkan selanjutnya. Di sini anggota kelompok saya ada saya sendiri, Rizky, ada Novel, Pranata, Nicholas, Fikri, Brambita, dan Haikal. Lanjut. Oke, yang pertama analisis perubahan tekanan vakum kondensor terhadap kinerja kondensor di PLTU Tanjung PLTU Tanjung Jati. Air pendingin pada PLTU berfungsi untuk pendinginan uap. Hasil keluaran dari low pressure turbine atau turbin tekanan rendah. Uap yang telah didinginkan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk proses pembakaran di dalam boiler. Dalam proses perubahan fasa dari uap hasil keluaran turbin tekanan rendah atau low pressure turbine. Jadi air yang diperlukan adanya sebuah instalasi alat yang bernama kondensor. Kondensor ini merupakan alat pembakar panas yang menerima panas dari turbin uap tekanan rendah yang nantinya akan diubah menjadi air setelah melalui proses perpindahan panas. Pada PLTU Tanjung Jati B, kondensor yang digunakan adalah tipe steam surface condenser dan mampu menghasilkan panas sebesar 8.008,2992 kali 10 maka 8 watt. Next. Oke, yang kedua, fungsi kondensor. Fungsi utama kondensor yaitu untuk mengkondensasikan uap exhaust dan menghilangkan panas laten dari turbin tekanan rendah dengan temperatur 57,24 derajat Celcius. Panas dada uap tersebut ditransfer ke air pendingin dengan temperatur 29,40 derajat Celcius yang dipompakan oleh air pendingin dari penampungan air menuju ke kondensor. Air pendingin ini dilewatkan melalui media kondenser tube. Hasil dari kondensasi memiliki temperatur 42,79 derajat Celcius yang kemudian digunakan sebagai penyedia air umpan untuk boiler. Fungsi kedua dari kondensor ialah untuk memisahkan air dan dengan uap dari tub sehingga temperatur mendapatkan temperatur saturasi pada sel. Berikutnya. Ini merupakan diagram alir kondensor, di mana kita ada si water intake pipe, di mana air laut masuk melalui pipa, lalu dipompakan menuju kondenser, hingga akhirnya pada proses zero wear. Selanjutnya. Pompa vakum. Pompa vakum yaitu berfungsi menjaga tekanan di penampung air kondenser atau water box kondenser tetap vakum atau di bawah tekanan atmosfer kurang lebih 72 milibar sehingga dapat mengoptimalkan kondensasi uap keluar turbin menjadi air hasil kondensasi. Sistem kerjanya bersama dengan proses pengaliran air udara dilakukan melalui saluran web pressure ke separator di mana air dipisahkan dari udara. Udara meninggalkan unit atmospheric pressure melalui check valve. Pada sambungan keluaran, pompa vakum di PLTU Tanjung Jati B terdapat dua unit berkapasitas 2 kali 50% yang memiliki jenis water ring type rotary vacuum pump dan daya yang dibutuhkan sebesar 65 kW. Proses perpindahan panas. Untuk exchanger bertipe cross flow, prosesnya berawal dari uap yang berasal dari turbin tekanan rendah menuju sel-sel yang ada pada kondenser. Kemudian dari arah yang berlawanan, air pendinginan yang berasal dari turbin tekanan rendah mengalir menuju ke tub di dalam kondenser. Di sini delta T, LMTD atau log mean temperature difference merupakan persamaan yang menggambarkan perbedaan temperatur rata-rata yang digunakan untuk menganalisa alat pembakar panas. Dalam hal ini kondensor sebagai berikut yang dirumuskannya. Selanjutnya, sini ada bahas perbedaan panas. Panas yang dilepas oleh fluida kemudian diterima oleh fluida dingin dengan menembus luasan sebesar A dengan koefisien U. Dan beda rata-rata delta Tm dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Dalam kaitannya dengan efektivitas dari kondensor, maka dapat dihubungkan dengan NTU atau number of transfer unit, dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada grafik hubungan efektivitas dan laju perpindahan panas terhadap tekanan vakum kondensor pada bulan Februari. Bisa kita lihat pada grafik tersebut menunjukkan bahwa kinerja timah kondensor pada bulan Februari 2013 tekanan vakumnya itu sebesar 78,07 MBAR dengan efektivitasnya itu sebesar 52,12% dan laju perpindahan panas sebesar 11,97 megawatt. Ketika tekanan vakum turun menjadi 80,71 milibar, efektivitas dan laju perpindahan panas menurun.
disebabkan oleh peningkatan suhu air pendingin yang mempengaruhi proses kondensasi dan aliran uap dari turbin. Lalu grafik efektivitas pada bulan Maret menunjukkan bahwa kondenser itu terjadi tekanan vakum sebesar 81,17 milibar dengan efektivitas 51,5%, dan laju permintaan panas sebesar 13,40 megawatt. Ketika tekanan vakum naik menjadi 91,14 milibar, efektivitas dan laju permintaan panas menurun akibat peningkatan suhu air pendingin yang mempengaruhi proses kondensasi uap dan aliran massa uap dari turbin. Lalu grafik aktivitas permintaan panas pada bulan April menunjukkan itu kondensor terjadi pada saat tekanan vakum sebesar 79,63 milibar dengan efektivitas mencapai 49,38%. Laju permintaan panas terjadi sebesar 10,13 megawatt ketika tekanan vakum naik jadi 81,9 milibar, efektivitas dan laju permintaan panas kurang maksimal, yaitu nilainya sebesar 8,408 megawatt akibat peningkatan suhu air pendingin. Yang, ke, yang pada bulan Mei itu grafik menunjukkan bahwa kinerja optimal kondenser pada Mei 2017 jadi pada saat tekanan vakum sebesar 88,53 milibar dengan aktivitas mencapai 49,98%, laju permintaan panas terjadi sebesar 13,509 megawatt. Ketika tekanan vakum naik menjadi 85,6 milibar, aktivitas dan laju permintaan panas kurang maksimal, yaitu ini sebesar 11,12 megawatt akibat peningkatan suhu air pendingin. Ini pada bulan Juni menunjukkan tekanan yang terjadi itu sebesar 83,25 milibar, efektivitasnya sebesar 50,68%, laju permintaan panas sebesar 13,57 megawatt. Ketika tekanan vakum naik menjadi 7,83 milibar, efektivitas dan laju permintaan panas kurang maksimal itu nilainya sebesar 13,55 megawatt, di mana akibat peningkatan suhu air pendingin. Yang terakhir kesimpulannya itu kondensor optimal terjadi saat proses kondensasi yang cepat yang meningkatkan vakum. Temperatur air pendingin mempengaruhi vakum, turun suhu rendah mempercepat kondensasi dan menurunkan tekanan dan meningkatkan efisiensi. Lalu kinerja terbaik tercatat pada bulan Januari dengan efektivitas sebesar 52,128%, permintaan panasnya 10,365 megawatt, dan tekanan vakumnya 74,35 milibar. Kondensor bekerja optimal pada tekanan vakum 72 sampai dengan 83 milibar, di mana perpindahan panas maksimal. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.